kalau mau dipelajarin Borobudur itu luar biasa mendalamnya, mungkin bahkan bisa dibikin kurikulum S1 dan S2 dan S3 yang bertahun-tahun itu juga nggak akan habis ya. Karena sutra yang terukir di Borobudur ini kalau mau dibahas memang itu luar biasa dalam ya. Tadinya rencananya hari ini sih mau bahas uh, bagian bab 55 dari Gandhabhyuha bab terakhir, yaitu tentang uh, teks yang babnya namanya Samanta Bhadracarya Pranidhana Raja. uh, Jadi Samanta Bhadra ini dikenal, kalau misalnya Manjusri, Bodhisattva Manjusri, Arya Manjusri dikenal sebagai Bodhisattva yang dikenal untuk prajnya, untuk pratnya, atau Avalokitesvara, Arya Avalokitesvara dikenal untuk welas asihnya. Maka Samanta Bhadra ini, Arya Samanta Bhadra dikenal untuk tekadnya, ya, untuk tekad bodhisatwanya yang luar biasa luasnya, luar biasa besarnya dan luar biasa luasnya. Cuman pesan dari Om Salim juga bahwa kalau bisa Borobudur ini dibahas juga secara keseluruhan juga. Jadi bukan hanya sepotong, cuma keseluruhan. Jadi hari ini mungkin kita bahas secara keseluruhan juga Borobudur itu apa. Dan mungkin terutama sih dari segi, bukan dari segi akademis ya, karena dari segi akademis itu juga sebagian hasil karya teman-teman yang bertahun-tahun dan itu nanti akan dipublikasikan. Jadi itu kemarin istilah dari salah satu ketua tim dapurnya Cina Bumi. Jadi itu mungkin bisa disinggung, cuman belum bisa dibuka secara luas karena belum begitu matang juga ya, masih di finalize. Nah jadi terutama kita bahas dari segi ajarannya ya, Borobudur dari segi ajarannya. Karena kalau kita ngerti, maka itu maknanya akan mempengaruhi hati kita ya. Dan yang paling penting cara melestarikan Borobudur itu bukan hanya dari segi fisiknya dan batunya, pelan-pelan juga itu akan rusak dengan waktu, akan erosi oleh hujan dan seterusnya. Cuman lebih penting lagi cara melestarikan Borobudur itu tanggung jawab kita adalah dengan berusaha mengamalkan ajarannya, mempraktikkan ajarannya, menjalankan sepak terjang sebagai bodhisatta yang diajarkan di Borobudur. Dan ini tujuannya untuk kita semua, bukan khusus untuk Bante atau khusus untuk orang suci, cuman tujuannya untuk kita semua. Nah, latar belakang sedikit ya. Kalau dipikir luar biasa sekali bahwa zaman dahulu itu sebuah kerajaan itu rajanya memutuskan untuk membangun monumen yang tujuannya itu mensejahterakan rakyat dari sisi internalnya. Kalau sekarang memang semua pemerintah teorinya adalah mensejahterakan rakyat, cuman terutama secara ekonomi. Cuman ini luar biasa pemikirannya untuk mensejahterakan rakyatnya secara pada level yang lebih mendalam lagi. Ya, untuk membuat manusia itu benar-benar bahagia, untuk mencapai potensi kita yang sesungguhnya. Jadi tujuan kita ini ya, kita hidup itu bukan hanya untuk nyari uang, terus beli rumah, terus beli mobil, terus punya keluarga and that's it gitu loh. Jalanin hidup seakan-akan tujuannya, banyak yang zaman sekarang ya udah yang penting udah cukup untuk beli rumah, beli mobil, punya keluarga yang oke gitu. Cuma sebenarnya itu sih juga oke, cuman potensi kita tuh jauh lebih dari itu. Kita jadi manusia ini sebenarnya kesempatan yang luar biasa banget. Dan sangat langka loh, kita jadi manusia sangat sukar dijelaskan. Dan sangat mudah untuk disia-siakan untuk hal yang gak terlalu berarti sebenarnya.
ikut-ikutan apa yang orang lain lakukan, kita ikut-ikutan gitu ya. Padahal kita nih punya kesempatan, walaupun kita nih mungkin mikir hidup itu banyak tantangan, yang pasti kita tahu. Kita mungkin mikir kita gak sempurna, kita mungkin mikir kita ada persoalan, segala macam tantangan. Mungkin kita juga mengeluh, kok hidup saya susah, kok ini begini, kok orang ini begini, kok nggak semua orang mendukung saya, dan seterusnya. Tapi dari segi spiritual, dari segi Buddha Dharma ya, hidup kita ini fantastis. Dari segi kesempatan yang kita miliki, kesempatan yang kita punya sekarang ini absolutely fantastic. Kalau kita tahu ya, andainya kita tahu betapa luar biasa langkanya dan betapa berharganya kesempatan kita ini sebagai manusia, kita nggak akan sia-siakan, pasti nggak. Nah, jadi singkat aja ya, ini sebenarnya nggak ada di sini, cuman secara singkat Borobudur itu fungsinya itu pertama sebagai representasi ya dari body, speech, and mind dari Buddha. Jadi arca-arcanya di Borobudur itu sebagai representasi dari perwujudan Buddha. Dan kenapa kita sebenarnya ada patung Buddha, itu tujuannya apa? Buddha Nusati kan. Jadi untuk mengingatkan kita akan kualitas-kualitas kebudayaan yang bisa kita capai. Jadi kita kalau lihat patung Buddha gitu ya, lihat Buddha Rupang di wihara, mau itu Buddha Rupangnya dari emas atau mau itu dari tanah liat, mau bentuknya tuh nggak bagus apa bagus, mestinya kita nggak diskriminasi dan kita mengingat kembali potensi kita untuk mencapai keadaan kesempurnaan sebenarnya, keadaan kebudayaan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tahu Buddha itu apa, kita menghargai kualitas-kualitas Buddha, dengan sendirinya kita akan ada aspirasi. Tapi gini, landasannya ya, mungkin kita bisa ke slide yang pertama dulu ya. First slide. Nah ini slide-nya kan ada banyak, kita nggak akan ada waktu untuk membahas semuanya. Second slide boleh, yang berikutnya. Sorry, berikutnya lagi. Nah ini nanti akan dibahas secara lebih detail. Sorry, berikutnya lagi. Nah ini ya, pertanyaan dan pencarian. Yang membuat kita sebenarnya mengandalkan, jadi tadi kembali ke kita lihat Buddha Rupang ya, yang membuat kita ini Buddhis itu apa sebenarnya? Kita bisa dibilang apa kalau kita melakukan apa atau kita punya sikap apa sehingga kita bisa disebut sebagai Buddhis? Apakah hanya nama, hanya di KTP ada tulisan Buddhis? Atau ikut ke wihara, atau pernah di beri tisarana sama Bante lalu kita jadi Buddhis? Nah, yang mendasar sebenarnya adalah pangandalan, tisarana. Sering diterjemahkan sebagai perlindungan pada Buddha Dharma Sangha, tapi sebenarnya bukan perlindungan. Buddha bisa ngelindungin kita nggak? Atau ini buku ini tadi, kita baca parita itu, baca doa ya, buku itu bisa ngelindungin kita nggak? Itu Dharma bukan buku itu. Buddha bisa ngelindungin kita nggak? Buddha statue gitu, ada misalnya ada Buddha Rupang tuh bisa ngelindungin kita nggak? Kita di depan Buddha kita bilang, please, tolong Buddha, saya nih mau kena penyakit, tolong lindungi saya, bisa nggak? Nah, kita nih mulainya memasuki menjalankan Buddhism ini, Buddha Dharma tuh mulainya justru karena kita mengalami duka. Karena kita semua tahu ya,
hidup ini seperti apa. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Ternyata nggak asal dijalanin oke. Kita ini butuh strategi. Kalau enggak, hidup kita ini babak belur. Hidup kita ini pergulatan terus menerus, dan kita mungkin juga ngerasain hidup kita ini pergulatan. Mungkin kita udah belajar, udah tahu Buddha Dharma selama 10 tahun atau 20 tahun, cuman hidup kita tetap aja pergulatan. Dan mungkin kita rasanya capek jalanin hidup yang gini-gini terus. Nah ini maka itu Buddha justru menjelaskan ke kita, yang namanya tisarana itu justru dimulai dengan duka parinya. Kita tahu persis bahwa hidup ini sifatnya itu duka. Hidup yang seperti ini sifatnya duka. Jadi kita nggak perlu malu-malu atau nggak perlu kayak jaim seakan-akan menunjukkan ingin membuktikan ke seluruh dunia bahwa kita ini nggak duka, bahwa kita tuh happy banget. Pada punya akun di Instagram nggak? Instagram, Facebook itu ada ya? Kalau di Instagram saya nggak ada, Facebook ada cuman nggak aktif. Cuman mungkin ini pendapat pribadi, kalau nggak setuju silahkan ya. Kalau menurut saya buka Facebook itu bikin depresi. Karena apa? Semua orang di situ kayaknya happy, foto yang ada pilih-pilihan semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik, terus semua lagi happy, semua lagi senyum, lagi makan enak, lagi suasana di mana, terus lagi hore deh, pokoknya lagi keren banget. Nah itu kan foto kan dipilih yang bagus. Ada nggak yang mengunggah foto yang jelek-jelek diunggah, ada nggak? Biasanya kan nggak. Jadi teori saya sih ya, kalau buka Facebook, kalau hanya lihat nanti kesannya malah wah semua orang kok kayaknya happy cuman saya enggak. Semua orang kok kayaknya seru kok saya malah kesepian. Terus kita bisa tambah stres lagi. Padahal kan orang itu, kita semua ini senasib sebenarnya. Kita semua ini menjalankan hidup dengan berbagai macam tantangannya, tapi seringkali kita jaim gitu, pingin membuktikan ke dunia kita nih keren, hebat. Maka itu fotonya yang keren-keren semua di Facebook. Kalau menurut saya sih don't believe it. Untuk lihat-lihat aja oke sih ya, untuk ikut seneng lah ya. Ada orang baru punya anak, ada orang apa pergi kemana kita ikut seneng. Cuman belum tentu itu mencerminkan kehidupan orang tersebut. Malah kemungkinan besar kok enggak. Kok malah orang yang paling stres yang saya kenal, beberapa orang yang paling kesepian yang saya kenal, ini saya kenal satu orang kesepiannya bukan main. Dia sering kalau ketemu dia bilang ke saya kesepiannya bukan, Facebooknya paling keren. Pergi ke sini, pergi ke sana, ketemu teman, hore, begini, gini, terus padahal orang paling stres, paling kesepian ini saya nggak, I'm not lying. Ini benar-benar loh. Ya, saya kenal orang ini karena orang ini masih keluarga lah. Dan dia cerita betapa dia kesepiannya, betapa stresnya, dan dia merasa keluarga nggak peduli. Wah, kalau Facebooknya nggak, kebalik. Ya. Nah, maka itu ginilah. Kita ini mesti jujur aja sama diri kita sendiri sekarang, bahwa ya jadi manusia, ya memang jadi manusia biasa kayak kita, yang memang seperti itu. Kita tantangannya ini banyak. Justru kalau kita ngaku kita nih masih banyak tantangan, kita udah plong. Kita paling enggak udah mulai at peace, mulai berdamai dengan diri kita sendiri, mulai enggak nolak diri kita sendiri, mulai enggak menghakimi, mulai ada welas asih. Nah, jadi justru yang membuat kita ini tergerak untuk praktek Buddha Dharma itu duka sebenarnya. Bukannya meriah. Buddha itu masuk ke jalan spiritual, memasuki menapaki jalan pengugahannya itu juga bukannya ada pesta meriah, terus ada kembang api, terus menapaki jalan menuju pengugahan. Buddha itu mulanya ya duka sebagai orang biasa kayak kita ini.
Maka itu kita nih nggak usah kayak merasa saya salahnya apa, atau merasa saya kok nggak happy, orang lain semua happy, terus kita bandingin diri dengan orang lain. Ini nggak akan ada habisnya. Dan kalau strategi kita ini hanya untuk happy dalam hidup ini, itu hanya ngejar yang kita inginkan dan menolak yang nggak kita inginkan, ini resep yang pasti akan gagal. Bukannya itu salah loh ya. Bukannya salah kalau kita nih mengejar keinginan, terus ngejar apa, kerja terus supaya dapat uang cewek, itu nggak salah. Tapi kekeliruan kita adalah kita berpikir dengan dipenuhinya keinginan pasti saya akan bahagia. Kalau saya menikah pasti semua persoalan akan selesai. Padahal persoalan baru yang muncul banyak juga kan. Ya, nggak menikah persoalan, nggak punya anak persoalan juga. Ya. Tapi semuanya tergantung cara kita menyikapinya. Nah, justru yang membuat kita ini ingin mengandalkan Buddha Dharma Sangha itu sebenarnya karena kita merasakan duka itu tadi. Dan kita merasa capek hidup gini-gini aja terus gitu loh, muter-muter terus, kayak lari di tempat nggak kemana-mana. Maka itu kita mesti mulai mempertanyakan strategi yang kita gunakan kok nggak bisa. Kalau nggak percaya, kita coba aja terusin. Cuman mungkin kita di sini udah di atas umur 10, 15 tahun, 20 tahun, kita semua udah tahu bahwa ternyata hidup nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana ngejar keinginan aja terus nanti udah pasti bahagia. Ya, ternyata nggak seperti itu.